Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan tentang materi reliabilitas tes. Di sini kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada Nurul Haslinda dan saya sendiri Eva Astriani, dan satu lagi ada Hasbi Asidki. Nah, teman-teman, apa sih sebenarnya reliabilitas itu? Reliabilitas itu berasal dari kata reli yang artinya percaya dan reliable yang artinya dapat dipercaya. Reliabilitas itu sering diartikan dengan keterandalan. Artinya suatu tes itu memiliki keterandalan bila mana tes tersebut dipakai mengukur berulang-ulang hasilnya tetap sama. Nah, reliabilitas tes ini mengukur sejauh mana tes dapat memberikan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan. Jika suatu tes dianggap reliable, itu berarti ketika seseorang mengambil tes berkali-kali, seharusnya menghasilkan skor yang relatif serupa setiap kali, asalkan kondisi tes dan kondisi peserta tes tetap sama. Nah, jadi reliabilitas ini digunakan untuk mengukur sejauh mana tes itu dapat memberikan hasil yang konsisten atau tidak terhadap peserta tes. Nah, lalu bagaimana cara mengetahui reliabilitas tes ini? Ada beberapa cara nih teman-teman untuk mengetahui reliabilitas suatu tes. Yang pertama ada reliabilitas dengan tes retest. Nah, reliabilitas tes retest ini adalah derajat yang menunjukkan konsistensi hasil sebuah tes dari waktu ke waktu. Dengan melakukan tes tersebut, seorang guru akan mengetahui seberapa jauh konsistensi suatu tes mengukur apa yang ingin diukur. Reliabilitas tes retest ini lebih penting, khususnya ketika digunakan untuk menentukan prediktor, misalnya tes kemampuan. Nah, tes kemampuan ini tidak akan bermanfaat jika tidak menunjukkan hasil yang selalu berubah-ubah secara signifikan saat diberikan kepada responden. Reliabilitas tes retest ini dapat dilakukan dengan beberapa cara nih teman-teman. Yang pertama ada selenggarakan tes pada suatu kelompok yang tepat sesuai dengan rencana. Kemudian yang kedua, setelah selang waktu tertentu, misalnya 1 minggu atau 2 minggu, lakukan kembali tes yang sama dengan kelompok yang sama tersebut. Kemudian, korelasikan hasil kedua tes tersebut. Nah, berarti reliabilitas tes retest ini adalah ketika kita menggunakan reliabilitas tes retest ini, ya dia akan menunjukkan hasil yang selalu berubah-ubah, tetapi dianya tetap signifikan. Kemudian ada reliabilitas bentuk ekuivalensi. Nah, tes ekuivalen ini adalah 2 buah tes yang mempunyai kesamaan tujuan, tingkat kesukaran, dan susunan, tetapi butir-butir soalnya berbeda. Dalam menggunakan metode tes ini, pengetes harus menyiapkan 2 buah tes dan masing-masing dicobakan pada siswa yang sama. Adapun langkah-langkahnya yang harus ditempuh ketika menggunakan tes ekuivalen ini, yang pertama adalah menyusun 2 buah tes yang ekuivalen, kemudian mengujikan kedua tes tersebut dalam waktu yang bersamaan dan beriringan. Yang ketiga, memberikan skor hasil tes yang telah diujikan, kemudian disusun dengan memisahkan antara tes A dan tes B. Dan yang terakhir adalah mencari koefisien stabilitas kedua tes dengan jalan mencari korelasinya melalui rumus korelasi product moment. Nah, kemudian ada reliabilitas dengan belah dua atau split half. Reliabilitas belah dua ini pelaksanaannya hanya memerlukan waktu 1 kali. Ada beberapa kemungkinan dalam cara ini, termasuk perbedaan kondisi tes yang terjadi. Ketika menggunakan
metode tes retest dapat dihilangkan. Reliabilitas belah dua juga dapat digunakan ketika tes evaluasi yang ada terlalu panjang. Cara melakukan pembelahan hasil tes tersebut dapat dilakukan dua jalan, yaitu yang pertama ada prosedur secara random, misalnya dengan jalan lotre atau dengan jalan mempergunakan tabel bilangan random. Kemudian yang kedua ada prosedur ganjil genap, artinya seluruh item yang bernomor ganjil dikumpulkan menjadi satu kelompok dan seluruh item yang bernomor genap menjadi satu kelompok yang lain. Nah, kemudian ada kode resorption. Dalam metode ini digunakan perhitungan statistik pada setiap item dan hasil-hasil koefisien kode resorption. Item-item tes yang baik harus dibedakan di antara orang yang ada, misalnya sangat baik, rata-rata kurang dalam mengeja, atau sebagainya. Jika setiap siswa berhasil pada setiap item atau gagal pada setiap item tes, maka tidaklah dapat dibedakan di antara siswa dan tidaklah dapat diukur reliabilitas atau ketepatannya. Kemudian ada Cronbach-Alpha. Metode Cronbach-Alpha umumnya digunakan pada tipe data yang bukan data dikotomus seperti pada metode sebelumnya. Namun, metode ini dapat diterapkan pada tipe data yang lebih kompleks atau polytomous. Metode ini dapat juga digunakan untuk menghitung reliabilitas tes. Nah, lalu bagaimana cara menafsirkan angka reliabilitas? Ada beberapa cara di mana yang pengujian reliabilitas instrumen dengan menggunakan rumus Alpha-Cronbach sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai alpha lebih besar dari 0,7, artinya reliabilitas mencukupi atau sufficient reliability. Sementara jika alpha lebih besar dari 0,80, ini mensugestikan seluruh item reliable dan seluruh tes secara konsisten memiliki reliabilitas yang kuat. Atau ada pula yang memaknainya sebagai jika alpha di atas 0,90 maka reliabilitasnya sempurna. Namun jika alpha di antara 0,70 sampai 0,90 maka reliabilitasnya tinggi. Jika alpha 0,50 sampai 0,70 maka reliabilitasnya moderat. Namun jika alpha di bawah 0,50 maka reliabilitasnya rendah. Jika alpha rendah, kemungkinan satu atau beberapa item tidak reliable. Nah, baik, itulah tadi teman-teman penjelasan dari saya, perwakilan dari kelompok 6. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.